Kenapa hutang pinjaman online ini saya sebut sebagai hutang ringan? Definisi dan level dari sebuah hutang agar kalian tidak meningkatkan level hutang Anda. Ketika kita berhutang, kita harus punya cara dan strategi. Ketika Anda mengambil suatu pendanaan di titik yang besar, bukan suatu lubang yang Anda gali. Banyak dari pinjol lovers yang saya jumpai dan mereka umumnya curhat kepada saya. Mereka harus meningkatkan level hutang ini. Mungkin mereka tidak mengerti arti dari definisi level sebuah hutang. Saya akan menjabarkan definisi dan level dari sebuah hutang agar kalian tidak meningkatkan level hutang Anda. Sebelum saya melanjutkan video ini, alangkah baiknya pinjol lovers untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, dan tekan tanda lonceng agar kalian bisa mengetahui video-video terupdate dari channel ini dan memberikan saya semangat lagi untuk membangun channel ini dan mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, dedikasi, pengetahuan seputar masalah pinjaman online dan finansial yang lain. Kalau ribut dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau ribut dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau kita ribut dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Kalau kita ribut dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau kita ribut dengan guru, walaupun kita menang, keberkahan menuntut ilmu dan kemesraan itu akan hilang. Kalau ribut dengan kawan, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan kawan. Kalau ribut dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau kita ribut dengan siapapun, walaupun kita menang, kita tetap kalah. Yang menang cuma ego diri sendiri. Itu hanyalah kemenangan semu. Yang susah adalah mengalahkan ego diri sendiri. Namun jika kita mampu menaklukkan diri sendiri, ialah pemenang sejati. Apabila menerima teguran, tidak perlu marah. Bersyukurlah masih ada yang mau menegur kesalahan kita. Juan Pablo. Saya bahas di sini adalah level hutang secara global. Kenapa hutang pinjaman online ini saya sebut sebagai hutang ringan? Ada 3 level hutang yang harus Anda ketahui dan harus Anda maknai. Yang pertama adalah hutang berat. Hutang berat ini adalah kondisi ketika Anda menjaminkan aset Anda untuk mendapatkan suatu pendanaan. Dan ketika Anda gagal bayar dalam hutang berat ini, ada aset Anda yang harus hilang. Seperti Anda menggadaikan properti Anda menggadaikan kendaraan bermotor Anda, bahkan Anda menggadaikan logam mulia ataupun benda-benda yang lain seperti laptop, handphone ataupun yang lainnya. Ini yang sering saya jumpai di sini. Ketika pinjol lovers tidak mempunyai kemampuan bayar, mereka menggadaikan asetnya seperti laptop ataupun yang lainnya, benda-benda ini, karena mereka tidak mengerti level dari sebuah hutang. Yang berikutnya adalah hutang level menengah atau medium debt. Ini adalah suatu kondisi ketika kita mencari pendanaan, kita menjaminkan surat berharga kita untuk mendapatkan suatu pendanaan. Surat berharga ini seperti BPKB, sertifikat, ataupun yang lainnya. Banyak pinjol lovers yang curhat kepada saya, seharusnya hutang pinjaman online ini bisa selesai. Malahan dia menaikkan level hutangnya menjadi hutang medium ini. Dia malah menggadaikan seperti BPKB, mobil ataupun sertifikat rumah yang harus
ia tanggung dan ia bayarkan dengan estimasi yang cukup lama, mungkin sekitar antara 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, inilah yang harus Anda perhatikan, level hutang kita masing-masing. Yang ketiga adalah hutang ringan. Hutang ringan ini adalah suatu kondisi ketika kita mencari suatu pendanaan, tidak ada sesuatu yang dijaminkan, atau biasa kita sebut KTA atau kredit tanpa anggunan. Bisa jadi seperti CC atau kartu kredit ataupun pinjaman online yang lainnya. Jadi ketika Anda gagal bayar atau ketika Anda mengalami keterlambatan, tidak ada aset yang hilang dan tidak ada aset yang tergadaikan, tapi hanya sebuah reputasi dan harga diri Anda yang menjadikan sebuah jaminan. Ketika Anda memegang harga diri dan gengsi Anda dalam hidup Anda akan bergerak untuk meningkatkan level hutang ini, karena harga diri Anda dalam perspektif Anda itu sangat penting. Jadi ketika Anda memegang harga diri ini, jangan salahkan perilaku Anda dan jangan salahkan pola Anda ketika Anda menaikkan level hutang Anda. Ini yang harus Anda pahami, klarifikasi dan level hutang yang harus kita ketahui. Ketika kita berhutang, kita harus punya cara dan strategi. Hutang ini adalah masalah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita punya masalah? Kita harus mengakui masalah tersebut. Dan jangan menggunakan prinsip hutang dibayar dengan hutang. Kebanyakan yang saya jumpai, ketika hutangnya mereka menumpuk di suatu pinjaman online, mereka berasumsi, mereka berpikir, dan mereka mempunyai sebuah mindset bahwa saya akan mengambil suatu pendanaan besar di satu titik dan untuk menyelesaikan hutang pinjaman online. Padahal hutang itu diperuntukkan untuk kita yang mampu membayarnya. Ketika Anda punya konsep seperti ini, Anda akan gali lubang, tutup lubang. Karena Anda berpikiran untuk hari ini saya bisa aman. Tapi ketika Anda mengambil suatu pendanaan di titik yang besar, bukan suatu lubang yang Anda gali, tapi Anda sedang menggali sebuah sumur. Dan sumur itu kapanpun Anda siap tenggelam di dalamnya. Itu yang harus Anda pelajari dan harus Anda mengerti dari level-level hutang. Saya menghimbau, namanya hutang adalah hutang yang harus dibayarkan. Tapi yang saya himbau kepada pinjol lovers, hutang pinjaman online jangan dibayar dengan hutang nyata, karena itu adalah sebuah bom waktu dalam kehidupan Anda. Mungkin sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini memberikan edukasi, motivasi, dedikasi, dan pengetahuan baru seputar pinjaman online ataupun finansial yang lainnya. Saya Pablo, thank you for watching. See you next video. Salam Lumer.